Selamat bertemu kembali pada pertemuan kita berikutnya. Pada hari ini, Bapak harap semua keadaanmu tentunya dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Pada hari ini, kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Tentu kamu masih ingat pelajaran kita yang kemarin, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Sebelumnya juga kita sudah bahas istilah persamaan kuadrat, yaitu istilah kuadrat sempurna. Tentu kamu masih ingat apa yang dimaksud dengan kuadrat sempurna. Pada kesempatan ini kita akan menentukan akarnya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, bagaimanakah kita mengubah bentuk umum persamaan kuadrat yang ax kuadrat tambah bx tambah c ke dalam bentuk persamaan kuadrat sempurna? Untuk lebih lengkapnya, perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Misalkan bentuk kuadrat sempurna dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan x tambah p kita kuadratkan ditambah dengan q. Nah, perhatikan ruas kiri. Jika ruas kirinya yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c kita bagi dengan a, maka kita tuliskan menjadi ax kuadrat tambah bx tambah c per a sama dengan, untuk ruas kanan itu adalah x tambah p, kita kuadratkan nanti hasilnya, kemudian ditambah dengan q. Sehingga hasil pada ruas kiri itu sama dengan x kuadrat ditambah b per a dikali dengan x ditambah c per a. Sama dengan untuk ruas kanan, perhatikan bentuk x tambah p kita kuadratkan itu hasilnya sama dengan x kuadrat ditambah 2px ditambah p kuadrat kemudian ditambah dengan q. Nah, itu kita dapat dari x tambah p dikuadratkan. Perhatikan, cara cepatnya adalah yang pertama x-nya kita kuadratkan sehingga hasilnya menjadi x kuadrat. Langkah kedua adalah 2 dikali dengan x dikali lagi dengan p, maka bisa kita tuliskan 2 dikali p dikali x, hasilnya adalah 2px. Dan langkah yang ketiga adalah p-nya kita kuadratkan sehingga hasilnya adalah p kuadrat. Jadi jika x tambah p kita kuadratkan, hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2px ditambah dengan p kuadrat. Sehingga bentuk itu semua bisa kita tuliskan lagi menjadi x kuadrat ditambah b per a dikali x ditambah c per a sama dengan, untuk ruas kanan kita tuliskan x kuadrat ditambah 2px ditambah, nah di sini Bapak kelompokkan yaitu p kuadrat ditambah dengan q, Bapak buat dalam kurung. Nah, selanjutnya perhatikan ruas kiri dan ruas kanan. Di ruas kiri ada x kuadrat, di kanan juga ada x kuadrat, sudah sama maka bisa kita coret. Kemudian lihat bentuk selanjutnya yaitu b per a dengan 2p sama-sama memiliki variabel x, maka bisa kita tuliskan b per a sama dengan 2p. Atau kita peroleh bahwa nilai p-nya itu adalah sama dengan b per 2a. Perhatikan juga bentuk yang c per a itu sama dengan p kuadrat ditambah dengan q. Maka dari bentuk ini kita nanti akan memperoleh nilai q itu sama dengan c per a dikurang p kuadrat, atau bisa kita tuliskan lagi nilai q sama dengan c per a dikurang, ingat nilai p-nya adalah b per 2a, kita kuadratkan. Dari bentuk tersebut kita memperoleh nilai p sama dengan b per 2a dan nilai q sama dengan c per a dikurang dalam kurung b per 2a kuadrat. Jadi, untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat yang berbentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c, kita bisa menggunakan bentuk kuadrat sempurnanya yaitu x tambah p kita kuadratkan ditambah q, di mana nilai p dan q yang sudah kita peroleh tadi untuk nilai p sama dengan b per 2a, sementara untuk nilai q-nya sendiri adalah c per a dikurang b per 2a kuadrat.
Sehingga untuk mencari akar-akar dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C, kita cukup menggunakan bentuk kuadrat sempurnanya, yaitu dalam kurung X ditambah B per 2A kita kuadratkan. Itu diperoleh dari nilai P-nya sendiri adalah B per 2A ya, ditambah dengan C per A dikurang B per 2A kuadrat, karena nilai Q-nya adalah C per A dikurang B per 2A kita kuadratkan. Jadi untuk mencari akar-akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C, kita cukup menggunakan bentuk X tambah B per 2A kita kuadratkan ditambah C per A dikurang B per 2A kuadrat. Ayo kita amati. Misalnya ada bentuk persamaan kuadrat, X kuadrat sama dengan 4. Kita diminta untuk mencari akar-akarnya. Maka akar-akarnya adalah sama dengan titik-titik. Nah, mari kita jawab bentuk tersebut. Kita tuliskan X kuadrat sama dengan 4, sehingga nilai X sama dengan akar dari 4. Atau dituliskan X sama dengan plus minus akar 4 yaitu 2, berarti X-nya plus minus 2. Maksudnya nilai X-nya adalah 2 ataupun negatif 2. Coba kita amati bentuk persamaan kuadrat berikutnya. Misal kita diminta untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat dalam kurung X tambah 2 kita kuadratkan sama dengan 9. Nah, berapakah akar-akarnya? Pertama kita tuliskan dulu soalnya X tambah 2 kita kuadratkan sama dengan 9. Bisa dituliskan kembali menjadi X tambah 2 sama dengan akar dari 9. Atau dituliskan kembali menjadi X tambah 2 sama dengan plus minus 3 karena akar 9 3. Sehingga bisa dituliskan untuk nilai X1-nya adalah pertama Bapak ambil yang positif menjadi 3. Jadi 3 dikurang 2. Sementara untuk X2-nya Bapak ambil negatif 3-nya dikurang 2. 3 dikurang 2 adalah 1, negatif 3 dikurang 2 adalah negatif 5. Jadi dari dua pengamatan tadi bisa kita peroleh jika ada persamaan kuadrat yaitu X kuadrat sama dengan K, dengan K-nya sendiri adalah anggota bilangan positif, maka untuk mencari nilai X-nya bisa kita peroleh bahwa X kuadrat sama dengan K itu mengandung arti bahwasanya nilai X yang pertama adalah akar dari K, atau nilai X yang keduanya adalah negatif dari akar K, atau bisa dituliskan bahwasanya nilai X-nya sendiri sama dengan plus minus akar K. Di sini kita akan mencoba mencari akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 4X tambah 3 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dari bentuk tersebut kita dapat nilai A-nya 1, B-nya 4, dan C-nya adalah 3. Sehingga bisa kita tuliskan bentuk tersebut menjadi X tambah B per 2A kita kuadratkan ditambah C per A dikurang B per 2A kuadrat. Itu bisa dituliskan kembali menjadi X ditambah 4 per 2 dikali 1 kuadrat ditambah 3 per 1 dikurang 4 per 2 dikali 1 kuadrat. Atau bisa dituliskan kembali menjadi X ditambah 4 per 2 kita kuadratkan ditambah dalam kurung 3 dikurang dalam kurung 4 per 2 kuadrat. Sehingga kita tuliskan kembali menjadi X ditambah 2 kita kuadratkan ditambah dalam kurung 3 dikurang dalam kurung 2 kuadrat tutup kurung sama dengan 0. Dituliskan kembali menjadi X tambah 2 kita kuadratkan ditambah dengan dalam kurung 3 dikurang 4 karena 2 pangkat 2 4 dia sama dengan 0. Dituliskan kembali menjadi X ditambah 2 kita kuadratkan ditambah dengan 3 dikurang 4 adalah negatif 1 sama dengan 0. Atau dituliskan kembali menjadi X ditambah 2
kita kuadratkan sama dengan 1. Jadi negatif 1 di ruas kiri Bapak pindah ke ruas kanan. Atau dituliskan kembali menjadi X tambah 2 sama dengan akar dari 1. Jadi bentuk kuadrat yang di kiri supaya habis kita akarkan yang sebelah kanannya. Sehingga dituliskan menjadi X tambah 2 sama dengan plus minus 1. Karena akar 1 itu adalah 1 ya. Sudah peroleh bahwa X tambah 2 sama dengan plus minus 1. Jadi plus minus 1 itu mengandung dua arti, yaitu 1 ataupun negatif 1. Ingat bentuk yang tadi. Sehingga bisa kita tuliskan X1 ditambah 2 sama dengan 1. Atau untuk X2-nya yaitu X2 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Atau dituliskan kembali untuk akar yang pertama X1 itu sama dengan 1 dikurang 2. Atau untuk akar yang kedua atau X2-nya adalah negatif 1 dikurang 2. Perhatikan kalau saya pindahkan dari ruas kiri konstanta ke ruas kanan akan berubah tanda. Sehingga diperoleh akar yang pertama atau X1-nya adalah negatif 1 atau nilai akar yang keduanya atau X2-nya adalah negatif 3. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat yang berbentuk X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah 3 sama dengan 0 adalah negatif 1 dan juga negatif 3. Pada contoh yang kedua ini kita akan mencari akar-akarnya. Nah, untuk menjawab ini kita gunakan bentuk kuadrat sempurna yang tadi, yaitu X tambah P kita kuadratkan ditambah dengan Q. Dari bentuk 2X kuadrat tambah X kurang 10, A-nya 2, B-nya adalah 1, C-nya negatif 10. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi X ditambah B per 2A kita kuadratkan ditambah C per A dikurang B per 2A kuadrat. Jadi semua nilai A, B, dan C kita gantikan ke dalam bentuk tersebut. Sehingga bisa dituliskan kembali menjadi X ditambah 1 per 2 dikali 2. Kita kuadratkan ditambah negatif 10 per 2 dikurang 1 per 2 dikali 2 kuadrat. Tutup kurung. Hingga kita tuliskan kembali menjadi X ditambah 1 per 4 kita kuadratkan ditambah dalam kurung negatif 5 dikurang 1 per 4 kuadrat. Atau dituliskan kembali menjadi X ditambah 1 per 4 kita kuadratkan ditambah dalam kurung negatif 5 dikurang 1 per 16. Kita tuliskan kembali menjadi X ditambah 1 per 4 kita kuadratkan ditambah. Nah, perhatikan negatif 5 dikurang 1 per 16 itu cara cepatnya adalah kita kalikan 5 dikali 16 itu adalah 80. Berarti jadi negatif 80 dikurang 1 per 16. Karena itu negatif 5 ya. Sehingga bisa kita tuliskan kembali menjadi X ditambah 1 per 4 kita kuadratkan ditambah negatif 80 dikurang 1 adalah negatif 81. Jadi ini negatif 81 per 16 sama dengan 0. Sehingga dituliskan kembali menjadi X ditambah 1 per 4 kita kuadratkan sama dengan 81 per 16. Karena negatif 81 per 16 Bapak pindahkan ke ruas kanan jadi berubah tanda. Nah, supaya habis bentuk kuadrat di ruas kiri, maka kita akarkan yang di sebelah kanan. Sehingga kita tuliskan menjadi X ditambah 1 per 4 sama dengan akar dari 81 per 16. Atau dituliskan kembali menjadi X tambah 1 per 4 sama dengan plus minus 9 per 4. Nah, itu datangnya dari 9 per 4 itu datangnya dari akar 81 yaitu 9. Dan akar 16 itu adalah 4. Dari X tambah 1 per 4 sama dengan plus minus 9 per 4 bisa kita tuliskan untuk X yang pertama atau X1-nya kita tuliskan menjadi X tambah 1 per 4 sama dengan 9 per 4. Jadi Bapak ambil yang pertamanya positif 9 per 4. Sehingga X1 atau akar yang pertamanya itu adalah 9 per 4 dikurang 1 per 4. Sehingga X1-nya itu hasilnya adalah 8 per 4 atau sama dengan 2. Sementara untuk nilai X2-nya atau akar yang kedua bisa dituliskan X2 sama dengan
negatif 9/4 dikurang 1/4. Sehingga nilai X2-nya adalah negatif 10/4. Kita sederhanakan, nilai X2-nya adalah negatif 5/2. Bagaimana? Apakah kamu masih merasa sulit dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna? Agar kamu lebih memahaminya lagi, mari kita kerjakan latihan berikut. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya membahas masih menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya, tetap jaga kesehatan dan salam sehat.